Dalam perawatan trotolan atau anakan murai batu, kita bisa lihat dari usianya ya. Kalau usia trotolan itu bisa kita lihat dari kotorannya. Kalau masih bulat-bulat itu masih di bawah 12 hari. Kalau udah encer seperti yang kita lihat di depan kita ya, itu udah di atas 12 hari ya. Oke, untuk perawatan ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tips pengalaman saya ya untuk perkembangan dan perawatan anakan murai batu di usia 10 hari sampai mandiri, yaitu di usia 30 hari ya. Oke, langsung saja untuk cara perawatannya ya. Pada usia 10 hari anakan murai batu yang habis kita panen biasanya masih malu-malu ya untuk kita loloh. Malah kadang-kadang nggak mau kita loloh karena kita dalam manennya sudah agak besar dan sudah membuka matanya karena dia udah melihat dunia luar yang biasanya diloloh sama indukannya. Terus ganti kita yang meloloh. Ini membutuhkan kesabaran yang ekstra ya. Karena biasanya kalau di usia di bawah 10 hari, kalau dalam pemanenan bisa 5 hari ke atas ya, sampai 10 hari itu biasanya matanya itu belum terbuka. Ini juga bagus ya untuk pemanenan di usia 5 hari ke atas sampai usia 10 hari karena belum mengenal dunia luar ya. Tapi kalau di usia 10 hari seperti ini yang saya panen itu udah mengenal dunia luar, udah bisa membedakan mana indukannya, mana manusia ya yang mau meloloh dia ya. Dan mulai usia 11 dan 12 hari biasanya anakan murai batu tersebut udah keluar dari sarangnya, udah mulai nangkring, dan biasanya kita tandai ya dengan kotorannya itu yang udah encer ya, seperti yang bisa kita lihat ya di video ya. Kalau biasanya kalau di usia di bawah 12 hari biasanya trotolan tersebut masih bulat-bulat kotorannya tuh, masih kenyal ya. Biasanya kalau masih diloloh sama indukannya biasanya ini dibuangin nama indukannya pakai pacoknya biasanya. Karena kalau murai batu itu sistemnya itu bersih, sarangnya itu enggak ada kotorannya, biasanya bersih itu ya. Kayak indukannya itu selalu menjaga sarangnya agar selalu bersih ya, buat tempat anakannya bersarangnya, agar anak-anakannya mungkin feelingnya agar sehat-sehat ya. Beda sama burung-burung yang lain, biasanya kalau kayak burung emprit kayak gitu tuh kan kotorannya itu untuk anakannya itu ada aja di sarangnya. Tapi beda dengan murai batu ini, dia bersih. Perawatan selanjutnya adalah cara melolohnya ya. Untuk melolohnya saya biasa menggunakan jangkrik, ulet, dongkong ya, pur dan kroto. Itu biasa saya lakukan di waktu pemanenan sampai dewasa ya. Itu biasanya saya selang-seling juga ya dalam pemberiannya, bisa 1 jam sekali, bisa 2 jam sekali. Kita tinggal mengikuti usia aja dari anakan murai batu itu ya. Kenapa kita harus mengenalkan pur pada trotolan murai batu kita yang masih kecil? Karena agar dia itu cepat makan fur ya. Untuk fur itu bisa kita campur sama kroto apa sama ulet Hongkong. Nah, kayak ini ya video di depan kita ya, ini trotolan udah mulai makan sendiri nih. Ini padahal usianya baru 17 hari. Ini baru 17 hari ini udah mulai notol-notol sendiri tuh. Ini fur biasa, ini fur biasa saya kasih apa namanya, saya kasih ulet Hongkong. Karena nggak ada kroto, saya pakai ulet Hongkong aja. Ulet Hongkong bisa kita potong-potong aja ya, kita taruh di situ. Kalau emang dia nggak mau makan, kita suapin dulu ya, suapin satu persatu ya, istilahnya sepuasnya. Kalau belum kenyang kita kenyangin lagi ya. Terus ntar kita bisa kasih jeda
selama 1 jam atau 2 jam kita kasih lagi, atau bisa kita selang-seling juga dengan jangkrik ya, biar nutrisinya itu selalu terjaga. Proteinnya kan butuh protein tinggi ya kalau trotolan segini, makanya makanannya itu yang bagus-bagus ya, membutuhkan protein yang tinggi agar pertumbuhannya itu bagus. Nah, ini pur yang biasa kita siapkan ya. Saya menyiapkan pur biasa, bisa pur ayam juga, bisa pur lolohan juga bisa, pur apa namanya topsong juga bisa. Apaan aja yang penting pur judulnya. Terus jangan lupa kita kasih vitamin. Vitamin itu penting sekali ya. Kalau saya menggunakan Vitacik, ini yang biasa saya gunakan. Dan saya menggunakan ulet karena kroto lagi habis, saya menggunakan ulet. Pokoknya menggunakan apaan aja yang penting proteinnya itu tinggi buat trotolan agar pertumbuhannya itu bagus ya. Kalau pakai ulet Hongkong kita bisa potong-potong ya, kita campurkan ke dalam purnya ya. Ntar lama-lama trotolan kita itu akan mulai macok-macokin kayak seperti video di depan kita ya. Dia udah mulai matok-matokin tuh ya. Kita ajarin begitu terus ya, setiap hari. Insya Allah dalam seminggu udah bisa makan sendiri ya. Di usia 25 hari sampai 30 hari pasti bisa mandiri dia. Yang penting kita konsisten, dalam 5 hari pasti akan makan sendiri, makan fur sendiri ya. Dan di usia 12 hari kita juga udah memasang ring. Ini waktu yang tepat ya kalau menurut saya, bisa kita pasang ring ya. Tapi jangan sampai murai batu itu kegedean. Kalau kegedean di atas 15 hari takutnya ringnya itu nggak masuk, apalagi menggunakan ring-ring yang standar. Tapi kalau yang paling bagus itu di usia pas pemanenan, kita pas panen langsung kita pasang ring aja ya, itu malah lebih bagus sekali ya, karena kakinya itu masih kecil. Jadinya ring yang ukuran berapa yang cocok untuk murai batu biasanya pas itu ya di usia segitu ya. Ini biasanya saya udah mengenalkan juga untuk penjemuran. Ini saya udah menjemur ya di pagi hari juga. Kita jemur, biasanya kita lakukan cukup 5-10 menit saja di waktu pagi hari. Untuk waktunya bisa jam 7 sampai jam 8 pagi ya. Itu cukup 5-10 menit. Untuk perawatan selanjutnya ya, di usia ini saya udah menggunakan sangkar gantung yang agak besar. Tadinya kalau pas kita meloloh biasanya saya menggunakan ini sangkar yang kecil ya, waktu kita panen maksudnya. Waktu kita panen sampai umur 15 hari saya mulai ganti itu kandang kotaknya yang agak gedean, biar dia leluasa. Karena kalau kandang terlalu sempit ya, kekecilan, itu juga kurang bagus ya, dia nggak bisa gerak ke sono ke sini ya. Kalau ya kita tinggal ngikutin usia aja. Kalau usianya udah agak dewasa, udah mulai terbang-terbang, tapi terbangnya nggak nabrak-nabrak ya. Kalau masih kecil tuh biasanya nabrak-nabrak, itu harus ini sangkar kecil ya. Tapi kalau udah agak dewasa itu harus kita kasih sangkar besar agar lebih ini ya, agar lebih leluasa aja ya dalam bergeraknya. Ya, langsung saja kita pindahkan trotolan kita ya. Kita langsung pindahkan saja ke sangkar yang agak besar ini ya. Sebelum kita pindahkan, kita persiapkan dulu ya. Untuk karpetnya di bawah harus kita kasih kertas ya, agar ini fungsinya kertas itu agar kotorannya itu bisa langsung kering ya, enggak becek. Kalau becek itu bisa menimbulkan penyakit ya. Nah, kayak begini kita kasih kertas. Nah ini tempat minumnya dan tempat makannya kita juga pindahkan. Dan selanjutnya adalah pemberian lampu. Pemberian lampu bisa ditaruh di tengah. Ini di tengah ya pemberian lampunya. Agak jauh ya dari
dari kandangnya ya, dari dari burungnya bisa dikasih spare jarak 10 cm ya dari kandang, biar burung itu enggak kepanasan ya, trotolan kita itu enggak kepanasan, biar hangat-hangat aja ya. Nah begini nih, nah ini biasa yang saya lakukan pada trotolan saya ketika di usia 15 hari ya ke atas. Saya udah mulai menggunakan sangkar yang agak lebar, yang agak besar ya, dan lampunya kita berikan di samping kandang. Nah seperti ini ya. Nah tuh trotolan kita terlihat tuh senang sekali ya, tuh mulai didis. Untuk pemberian lampu sendiri ya, untuk pemberian lampu itu bisa diberikan pada malam hari saja. Kalau di siang hari nggak perlu dikasih lampu ya, karena cuacanya mungkin udah panas, nggak usah kasih lampu. Ini buat malam hari aja kasih lampu. Untuk pemilihan lampu juga harus kita memilih yang warnanya itu agak kuning ya, agak redup, agar tidak panas. Itu cukup yang 5 watt saja, itu cukup untuk kehangatan murai batu kita. Ini kalau terlalu panas juga lampunya ntar di burung juga efeknya kurang bagus juga ya untuk kesehatannya. Nah kita berikan jarak lampu dan warna lampunya itu yang agak redup, agak warna kuning ya. Terus di malam hari juga bisa dikasih kerodong ya, supaya selalu hangat dalam kandangnya ya. Oke, mungkin cukup di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi para teman-temanku, khususnya para pemula yang baru belajar merawat trotolan ya. Saya juga istilahnya masih pemula juga, masih harus banyak belajar. Dan yang suka dengan video ini silahkan bisa tekan tombol subscribe-nya, bisa di like, di komen, agar channel ini bisa berkembang lebih bermanfaat lagi bagi teman-temanku semuanya. Kunci sukses adalah kita harus selalu berpikir positif, selalu belajar dan berdoa dan berusaha, karena Tuhan yang akan menentukan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam kicau.